datang dalam acara Seminar Nasional Potret Infrastruktur Indonesia dan Harapan 5 tahun ke depan, pembahasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, hasil kerjasama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung. Tentu saja kita harapkan akan ada hasil yang sangat maksimal dari Seminar Nasional ini ya Bang Effendi? Iya, jadi pada pagi ini kami berdua diminta untuk katakanlah membantu acara ini sampai tuntas nantinya. Kalau kehadiran yang satu ini, Isyana Bagus Oka, itu mewakili profesional dalam membawa acara, sekaligus mewakili kata bagusnya, Isyana Bagus Oka, begitu. Karena kata bagus ini mungkin tidak terdapat pada diri saya, begitu. Nah, sementara saya barangkali akan mencoba membantu supaya komunikasi di dalam acara ini bisa berlangsung dengan baik dan sukses. Kita harapkan nantinya dengan Seminar Nasional ini pembangunan infrastruktur Indonesia juga bisa mengalami percepatan, begitu Bang Effendi ya? Walaupun infrastruktur ini memang agak lebih sulit karena infrastruktur ini kan mungkin kadangkala banyak teman-teman dalam ilmu komunikasi yang menyamakannya dengan batu akik. Ya, yaitu apa? Hebohnya itu ramai dibicarakan di mana-mana batu akik, ya. Tapi jadinya lama. Ya. Kira-kira begitu ya, harus diasah terus. Jadi kira-kira begitu juga yang terjadi dengan infrastruktur. Tapi mudah-mudahan hari ini kita banyak mendengar, mendiskusikan, dan nanti ada hasil langsung yang dirumuskan. Betul sekali. Memulai acara seminar pada pagi hari ini ya Bang Effendi ya. Pertama-tama kami akan undang Rektor Institut Teknologi Bandung, Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi DEA, untuk menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh peserta. Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ketua BPK Republik Indonesia, Profesor Rizal Jalil, Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, hadir juga kakak saya Pak Hermanto Darda, Bapak Rektor Paramadina Pak Firmansyah, sahabat saya, Bapak-Bapak Gubernur, Bapak-Bapak Bupati, serta para undangan yang saya hormati dan hadirin sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita diberikan kesehatan dan waktu yang luang, sehingga bisa berkumpul bersama-sama di pagi hari yang berbahagia ini. Kami atas nama Institut Teknologi Bandung mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Rizal Jalil, Ketua BPK Republik Indonesia, yang sudah menginisiasi acara pertemuan kita di pagi hari ini. Pak Menteri PU, terima kasih untuk semua supportnya, karena topik pagi ini tentang infrastruktur adalah suatu topik yang sangat penting dan fundamental untuk kehidupan kita semua. Berbicara infrastruktur, banyak hal yang bisa kita bicarakan, dari mulai masalah jalan raya, masalah pemukiman, masalah air, limbah, dan masih banyak lagi. Lebih kurang 2,5 bulan yang lalu saya masih teringat ada sebuah seminar internasional yang salah satu pesertanya adalah para pengelola perkotaan di negeri Belanda. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan terminologi smart city misalkan, ternyata itu bukan hanya IT, tetapi termasuk infrastruktur dan termasuk di dalamnya masalah air. Bagaimana beliau menceritakan ketika air keluar dari rumah dan air keluar dari industri, semuanya masuk suatu pengolahan limbah dengan derajat limbah yang berbeda, tetapi akhirnya harus balik kembali ke rumah. Sehingga yang masuk ke tempat sampah atau masuk ke sungai itu tinggal yang jumlah dalam minimum. Artinya di sini bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya air. Tadi Pak Gubernur Kalimantan Barat juga sempat bercerita di ruang sarapan pagi bahwa sebentar lagi air akan menjadi masalah untuk kita bersama.
Bahkan di ruang ini pun Pangkostrat yang sekarang menjadi Kasat pernah menyampaikan bahwa terjadi pergeseran konflik dunia yang tadinya konflik energi nanti akan menjadi konflik air, konflik pangan, dan juga konflik biomass. Artinya Ibu dan Bapak sekalian, saya kira sudah saatnya kita memikirkan ke depan apa-apa yang akan kita wariskan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, bahwa terdapat tantangan yang sangat besar, yaitu masalah infrastruktur, baik pemukiman, baik air maupun jalan raya dan juga yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi itu nyata. Ibu dan Bapak sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua BPK RI, kepada Menteri PU atas semua inisiasi dan supportnya sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Rektor ITB atas sambutan selamat datangnya kepada seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu tentu saja ya Bang Effendi ya, kita akan melihat bagaimana potret infrastruktur Indonesia selama 5 tahun dan tentu saja harapan 5 tahun ke depan, pembahasan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan nanti ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rizal Jalil MM. Selanjutnya akan ditanggapi juga oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang bagaimana nih kebijakan-kebijakan pada tahun 2014 hingga tahun 2015 hingga tahun 2019 mendatang ya Bang Effendi ya. Kemudian ada juga nanti rekan kita Profesor Firmansyah yang juga akan memperbandingkan dengan apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana ke depannya gitu ya. Terutama untuk tinjauan secara ekonomi ini Bang Effendi ya. Dan terakhir kami akan mohon kepada Rektor ITB untuk memberikan bagaimana kira-kira tinjauan teknis terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi kami undang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Rizal Jalil MM untuk naik ke atas panggung dan memandu jalannya perbicaraan dan diskusi dalam Seminar Nasional Potret Infrastruktur Indonesia dan Harapan 5 tahun ke depan, pembahasan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kita berikan sambutan yang meriah untuk seluruh pembicara pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, perkenankan saya sekali lagi menyampaikan terima kasih ke Pak Rektor ITB bahwa acara ini adalah yang kedua kalinya BPK bekerjasama dengan ITB untuk membuka hasil audit BPK untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kira-kira 6 bulan yang lalu kami pernah membahas hasil audit tentang farmasi, tentang obat-obat. Seperti kita tahu bahwa obat itu di Indonesia termasuk yang termahal di dunia gitu. Untuk registrasi saja 2 tahun. Tapi setelah acara di ITB ini rupanya cukup 2 bulan gitu loh. Itu hikmah dari dialog diskusi kita di sini. Nah, mudah-mudahan untuk infrastruktur juga walaupun sudah dari data yang kami sampaikan nanti capaiannya itu di atas 95% hampir semuanya. Bahkan ada capaian infrastruktur yang 350%. Nanti kita lihat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan memandu acara ini sekaligus menyampaikan dulu sedikit Pak Menteri tentang apa data yang ada di BPK RI terkait dengan infrastruktur. Nanti setelah saya baru Pak Menteri menjelaskan 5 tahun ke depan pemerintah mau apa, mau mengerjakan apa. Nah, dari segi ekonominya, kalau rencana itu tercapai, apakah pertumbuhannya bisa 5 atau 6 atau 7% gitu. Nah, Pak Rektor dengan tim dari ITB silakan nanti mengomentari secara teknis apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Saya kira begitu kira-kira ininya. Saya akan masuk dengan hasil audit BPK yang terkait dengan infrastruktur. Ya, next slide. Terus, ya, ada banyak pemeriksaan yang kita lakukan yang terkait dengan infrastruktur
sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Jadi topik pemeriksaannya bermacam-macam. Tentu saja porsi belanja yang paling besar yang kita lihat ya. Next. Nah, kita langsung masuk ke sasaran. Kalau kita lihat dalam RPJM misalnya, rencana pembangunan jangka menengah, target pemerintah itu adalah 171,7 ribu kilometer jalan. Kemudian di Renstra-nya 169. Capaian dari Kementerian PU itu 98%. 98%. Ini berdasarkan hasil audit BPK, bukan laporan PU. Kita cek ya. Kemudian khusus untuk peningkatan jalan, RPJM itu mentargetkan 19,3 ribu kilometer, sama dengan Renstra, dan capaiannya juga 98%. Ada hal-hal yang sudah ditindaklanjuti, misalnya penanganan belum sesuai dengan hasil survei, semua sudah diperbaiki. Kemudian juga ada kelemahan dalam pelaksanaan kontrak yang berbasis kinerja, belum berdasarkan kebijakan tertulis, kontraktor KSO tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Hal-hal yang begitu, administratif dan manajerial itu sudah diperbaiki semua. Nah, kalau kita lihat per pulau misalnya, Pulau Sumatera misalnya, jalan nasional yang ada di Pulau Sumatera itu 11.568. Jalan strategis nasionalnya 2.000 sekian. Jawa sekitar 5.611. Kemudian Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Di samping jalan yang jalan biasa, pemerintah juga melakukan pembangunan jalan tol. Ada dua skema, pertama melalui APBN. Targetnya sejak tahun 2009 sampai 2015 itu 120,35 km, Renstra 59 km, capaiannya 46 km atau 38%. Dari hasil pemeriksaan BPK ternyata keterbatasan dana, pengadaan tanah yang selalu berfluktuatif, kalau waktunya makin mundur itu menjadi persoalan. Kemudian inventarisasi dan identifikasi tanah jalan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, itu persoalan yang terkait dengan jalan. Tentu saja faktor kos yang dari hari ke hari bisa meningkat, sedangkan APBN-nya tetap. Kemudian kalau kita lihat sektor swasta di tol itu, targetnya adalah 1.296 km. Capaiannya hanya 266 km atau 21%. Macam-macam penyebabnya ini ya, seperti saya gambarkan tadi, soal pembebasan tanah merupakan persoalan yang sangat pelik gitu loh. Apakah nanti dari forum ini akan keluar rekomendasi Pak Menteri bahwa perlu ada semacam satgas khusus yang melibatkan beberapa instansi untuk mendorong ini. Jadi pembebasan tanah bukan hanya tugas Kementerian PU, tetapi juga BPN, Pemda juga, dan lain sebagainya. Saya kira kalau dengan cara seperti itu, ditambah mungkin BPKP masuk dan input dari BPK, saya kira persoalan ini bisa selesai. Nah, ini data yang terkait dengan jalan tol di seluruh Indonesia. Sumatera itu jalan tolnya sekitar 43 km saja baru, ya. Kemudian bisa dilihat juga di sini yang dalam konstruksi ada 346. Kemudian programnya dari tahun 2015 sampai 2025 itu sekitar 2.476 km, ya. Kita sudah mendengar penjelasan Pak Menteri beberapa waktu yang lalu terkait rencana jalan tol di Sumatera, mulai dari Aceh sampai ke Lampung itu. Nah, di Pulau Jawa 749, kemudian pada saat yang sudah beroperasi dan saat ini yang dalam konstruksinya sedang berjalan sekitar 1078 dan programnya 988 km. Ya, ada rincian ini. Dan Kalimantan
yang sedang dalam konstruksi 99, kemudian Pulau Bali 10 km, kemudian Sulawesi 18, dan totalnya 820 untuk ini. Nah, data-data ini semua mencerminkan bahwa tingkat kesulitan memaksimalkan jalan tol dalam konteks berhasil programnya memang banyak kendala yang harus kita bicarakan dan kita dorong bersama-sama sehingga program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Sumber daya air merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Tadi Pak Rektor menyinggung persoalan air ini. Kalau kita lihat sejak tahun 2009 pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah cukup besar, ya. Jadi capaiannya itu 333% dari yang direncanakan hanya 129, realisasinya 429 ya. Yang direhabilitasi target dari RPJM itu hanya 1.340, realisasinya malah 2021, berarti 151%. Nah, pengelolaan dan konservasi waduk yang terbangun menurut RPJM rencananya 11, yang sudah Renstra 21, dan yang dibangun 2 kali lipat hampir ya, 28 atau 255%. Kemudian yang direhabilitasi targetnya 29, yang terlaksana 82. Jadi cukup menggembirakan sebenarnya ini ya. Nah, hanya saja beberapa catatan kami Pak Menteri bahwa pembangunan irigasi tersier Blok C Muncak Kabau di Kabupaten Oku itu memang terhambat, ada kendala yang serius dan belum dilaksanakannya mitigasi, identifikasi dan analisa risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan waduk Jati Gede. Tapi insya Allah Jati Gede sudah tidak menjadi persoalan lagi, sudah ada kesepakatan dengan pihak Perhutani dan Departemen Kehutanan, dan mudah-mudahan Pak Menteri bulan Juni apa bulan Juli sudah bisa diairi ya. Dan kemarin Pak Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa kalau waduk Jati Gede itu sudah diairi juga berfungsi untuk menahan banjir dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang penting juga dalam konteks infrastruktur ini adalah perumahan dan air bersih, ya. Rumah susun sewa target dari RPJM 270, Renstra 250, capaiannya 245 atau 90%. Persoalan rumah susun dan sewa ini mungkin tidak di hulu ya, persoalannya ada di hilir. Terlalu banyak yang kosong. Mungkin yang daftar itu mungkin bukan orang yang membutuhkan rumah. Nah, ini persoalan di hilir ya. Nah, di persoalan di hilir ini tentu saja bukan lagi menjadi tugas PU kalau menurut saya, Pemda yang harus lebih berperan untuk menata itu. Jangan sampai rumah yang sudah dibangun kosong. Ya, karena mau disewakan atau dijual lagi oleh pemiliknya yang sebenarnya tidak membutuhkan itu. Pak Effendi Ghazali bisa bercerita banyak persoalan ini karena beliau ketua masyarakat perumahan. Ya, nanti cerita dikit ya soal ini ya. Kemudian infrastruktur pedesaan targetnya 8,8, Renstra 13,2, capaiannya 36,9 atau 409%. Pak Menteri, saya nggak akan nanya Bapak kenapa ini targetnya tinggi sekali, capaiannya tinggi sekali, dan saya tahu ini menjelang pemilu kemarin gitu, jadi nggak apa-apa untuk rakyat juga, mungkin banyak inisiatif atau aspirasi dari DPR sehingga realisasinya sangat besar ini. Jadi 419%. Kemudian pengembangan sistem penyediaan air minum ya. Seperti terlihat bahwa pembangunan sumber air ini juga cukup bagus ya, 350 dari target 186 dan 577 yang khusus sistem pengadaan air jadi 975 dan semuanya mencapai target. Nah, persoalannya adalah apakah target-target yang sudah dicapai ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat? Itu yang paling penting ya. Tentu saja tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Sejauh apa yang dilakukan pemerintah dalam konteks infrastruktur yang 3 tadi, jalan, sumber daya air,
perumahan rakyat dan air minum itu sudah tercapai di atas 90%. Hal-hal teknis yang terkait dengan temuan BPK seperti ini, next. Hampir semua sudah ditindaklanjuti, ya, kecuali memang persoalan di OKU, ya, organ komering hilir tadi yang belum dapat diselesaikan. Next. Nah, kalau kita lihat jenis temuan BPK itu memang hampir 80% itu terkait dengan pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi 70%, aspek perencanaannya 9%. Itu dari segi audit kita ya. Nah, kemudian dari segi perencanaan kalau mau didetailkan lagi itu terkait dengan peraturan, SOP dan segala macam lah ya. Next. Nah, dalam hal pelaksanaan, kalau hasil audit itu kita kaji lagi posisinya seperti ini, ya, persoalan aset hibah, ya, mungkin sudah dibangun belum kita serahkan atau lain sebagainya. Dan yang menggembirakan saya bahwa di Kementerian PU tidak ada satupun kegiatan itu yang fiktif dibandingkan dengan beberapa departemen lain. Itu. Ya, yang ada kurang volume, ya biasalah itu ya, nanti dilengkapin, ya, lebih bayar sedikit ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu saja yang untuk pembuka dari kami dari BPK yang kami potret berdasarkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Dan hari ini memang kami tidak memasukkan persoalan pelabuhan ya. Jadi khusus mengenai jalan tol, kemudian sumber daya air dan perumahan rakyat. Pak Menteri, di sini hadir beberapa bupati, wali kota yang memang daerah mereka syarat dengan program infrastruktur. Jadi bisa dia menjadi lokasi atau juga mereka ingin katakanlah ada proyek pusat di tempat mereka. Salah satu Ibu Rita kita ini dari Kalimantan Timur, mungkin dia akan bicara soal jembatan yang ambruk, nanti silakan saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan mempersilakan Pak Menteri untuk menyampaikan apa sih yang mau dikerjakan oleh pemerintah 5 tahun ke depan. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya rasanya kayak sidang terbuka di depan para sivitas akademika ITB diamati oleh Pak Effendi Ghazali gitu. Beliau ini pengamat perilaku, tapi saya sendiri juga kadang bingung dengan Pak beliau ini, kapan bercandanya, kapan seriusnya saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan saya tidak diamati secara detail karena saya pasti banyak gojeknya. Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Ketua BPK, Pak Profesor Jalil, Pak Rektor ITB, Pak Profesor Firmansyah, Ibu bapak sekalian, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang hadir, saya sudah sengaja untuk menghadapi sidang terbuka ini bawa tim juga, jadi nanti kalau saya nggak bisa jawab ada Pak Irmanto Dardak dan teman-teman yang berbaju putih, itu kepala-kepala balai besar, yang pasti nanti kalau ada jawab pertanyaan detailnya, saya akan minta tolong beliau-beliau itu. Ibu bapak sekalian, untuk 5 tahun ke depan sudah banyak disampaikan di dalam media bahwa memang kabinet kerja ini memfokuskan, memberikan perhatian lebih kepada infrastruktur. Nanti Pak Firmansyah bisa membandingkan anggaran infrastruktur yang kabinet sebelumnya dengan yang sekarang, tapi memang sudah eranya mungkin memang kita harus memperhatikan infrastruktur. Tahun ini mungkin mencapai 290 triliun
PU sendiri diamanahi, ditugasi untuk melaksanakan infrastruktur ke-PU-an dan perumahan rakyat sebesar 118 triliun. Nah, ini yang saya diperintah oleh Pak Ria Jalil, apa yang mau kita lakukan dengan itu. Yang jelas bahwa tugas kami untuk khususnya juga untuk mensupport pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau mudah-mudahan nanti ada Pak Firman Sah sehingga beliau bisa mendetailkan kontribusi pembangunannya infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi. Tapi yang saya tahu secara garis besar bahwa pertumbuhan ekonomi kan ditopang oleh 3 pokok, yaitu konsumsi, ekspor, import, dan investasi. Nah, ke-PU-an ini kami merasakan bahwa itu bagian dari investasi, sehingga kenapa BPK juga mendorong kami untuk penyerapan tidak terpusat di akhir tahun anggaran justru, tapi dari mulai awal anggaran dan merata sepanjang tahun, agar bisa investasi pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Ibu dan Bapak sekalian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan, terus lanjut. Pertama tentang, jadi Kementerian PUPR ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diamanai untuk membangun 4 infrastruktur utama, yaitu transportasi, darat, jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur perumahan. Sedangkan infrastruktur lainnya, telekomunikasi, berhubungan, dan sebagainya ada di kementerian lain yang harus selalu berkoordinasi dengan satu sama lain. Tantangan yang pertama, Ibu Bapak sekalian, untuk pengelolaan sumber daya air ini adalah tentang ketersediaan kita. Ketersediaan air. Untuk pengelolaan air, jadi dari sekitar dari run off atau run off air tawar, air hujan yang ada di Indonesia ini baru sekitar 15 miliar meter kubik yang bisa diregulasi melalui bendungan atau waduk. Selama ini yang ada sekitar 213 waduk besar di Indonesia. Kalau itu diperuntukkan irigasi dalam rangka kedaulatan pangan, itu hanya bisa mensupport sekitar 11% lahan irigasi kita. Jadi kalau kita punya 7,3 juta hektar lahan irigasi, yang disupport airnya dari waduk hanya 11%. Untuk itulah kabinet kita ke 5 tahun ke depan akan membangun 49 waduk untuk bisa menaikkan menjadi 20% air yang bisa dikelola melalui waduk tersebut. Kita bayangkan dengan, kalau kita bandingkan, itu lebih rendah dari Thailand saat ini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita bisa membangun 49 waduk. Kalau tadi Pak Audit BPK menyampaikan sekarang ini ada 28 waduk yang selesai baru 12, yang 16 ongoing. Jadi nanti selama 5 tahun ke depan ada 65 waduk yang harus kita bangun. Jadi sekarang ini 16 ongoing carry over dari 2010-2014, yang baru akan dibangun adalah 13 untuk tahun 2015 ini. Sehingga 5 tahun ke depan kita akan punyai 65 waduk baru. Kemudian tentang regulasi, ini yang sekarang lagi hot isunya dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini juga bukan malapetaka, kita terima keputusan itu
tapi saya ambil sebagai momentum kita menjadi amunisi bagi negara, pemerintah untuk mengelola air lebih ketat, lebih baik, bahwa memang diingatkan kembali bahwa air itu menjadi kekuasaan negara. Yang di judicial review sebenarnya yang pengusahaan airnya, tapi alhamdulillah undang-undangnya pun dibatalkan karena itu kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 yang memang ada juga cantolan-cantolannya, sehingga kita akan merevisi regulasi tentang air ini lebih baik ke depan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ke depan ini air akan menjadi lebih urgent dikelola untuk rakyat. Beberapa hari yang lalu saya di Dewan Perwakilan Daerah juga diskusi tentang ini, ada salah satu pembicara mengkritik kita, mengelola air saja kok nggak bisa lebih baik. Saya bilang kalimat itu harus diperbaiki, bukan hanya mengelola air, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak KSAD sekarang ya, bahwa ke depan memang air menjadi justru lebih barang yang akan diperebutkan dan bahkan menjadi bisa perang antar dua negara hanya karena air, bukan karena minyak, bukan karena yang lain. Jadi memang air harus dikelola lebih cermat. Yang lebih penting, kemudian yang juga tantangan yang lebih menonjol adalah perubahan sosial budaya masyarakat. Air dulu menjadi alat transportasi kalau di sungai. Sekarang dengan demokratisasi, dengan pertambahan kesejahteraan rakyat, air menjadi amenity, barang lingkungan, barang mewah untuk dijadikan bukan hanya transportasi lagi, tapi menjadi barang mewah untuk bisa dinikmati kemewahannya. Jadi memang sudah berubah. Lanjut, itu termasuk yang tantangan-tantangan lain, perubahan iklim dan sebagainya, saya kira banyak sudah dibahas. Tantangan untuk bidang transportasi darat, ya, kalau rule of thumb-nya lah, kita harus mempunyai transportasi yang safer, faster, and cheaper. Tapi kenyataannya kita ini masih menjadi slower dalam transportasi kita. Ya. Jadi misalnya Pantura. Kalau Pantura saya artikan seperti rumah kita dulu, waktu, mohon maaf Pak, kalau waktu kita sudah keluarga, nggak tahu Pak Ghazali sudah berkeluarga belum? Oh sudah, oke. Jadi dulu waktu kita berkeluarga, waktu berdua dengan tipe 36, itu rumah cukup besar rasanya. Tapi setelah kita mempunyai keturunan 2-3 orang, menjadi lebih sempit rasanya. Pantura juga begitu. Dengan pertambahan LHR-nya, ini bukan excuse ya, tidak sama sekali. Jalan Pantura itu menjadi lebih sempit. Ada yang parkir satu saja atau mogok satu saja itu menjadi macet. Insya Allah nanti tol Cikapali bisa selesai. Kalau itu bisa selesai lebih cepat, pasti nggak akan ada ribut lagi di Pantura. Karena kalau kita mau memperbaiki apapun di Pantura, kalau ada alternatif jalan tolnya, pasti tidak akan ribut. Kalau sekarang ini nggak ada alternatif lain. Orang ke Jawa Tengah hanya lewat Pantura dan Subang. Di Pantura sudah sempit sekali, hanya 2 lajur. Jadi 4 lajur dengan median. Jadi ada mogok satu atau diperbaiki satu sedikit saja, 1 lajur sudah menyebabkan dampak yang nggak karuan. Mudah-mudahan kalau sudah ada alternatif jalan tolnya, jalan Cikapali, Cikampek, Palimanan, dan selanjutnya sampai ke Brebes, mudah-mudahan sudah berkurang, sehingga kita lebih bisa memperbaikinya dengan lebih baik lagi. Terus, tantangan untuk bidang permukiman ada 3 aspek, yaitu air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh. Ini capaian-capaian yang sudah kita capai, ya, seperti yang disampaikan oleh
Pak Audit BPK tadi, kelihatannya kalau akses air minum itu sekarang capaian kita baru sekitar 67%. Nah, ini akan kita coba ke 5 tahun ke depan menjadi 100%. Sedangkan kawasan kumuhnya sekarang ada 10% kawasan perkotaan kumuh, kita akan nolkan. Dan akses sanitasi yang baru 60%, kita menjadikan 100% untuk sanitasi yang sehat. Ini program ke 5 tahun ke depan 100% untuk air bersih, 0% untuk kawasan kumuh di perkotaan, dan sanitasi di Indonesia. Lanjut. Untuk bidang perumahan ini juga backlog untuk kepemilikan rumah. Datanya ada 13,5 juta unit dalam berdasarkan konsep kepemilikan rumah. Dari total penduduk kita ada 13,5 juta keluarga yang belum mempunyai rumah. Sedangkan konsep penghunian ada 7,6 juta unit. Sedangkan yang tidak layak huni ada 3,4 juta unit keluarga. Dengan data itulah kita mempunyai program untuk mengejar backlog ini. Mungkin 5 tahun tidak akan bisa kita selesaikan. Tadinya kita mau membuat program 2 juta rumah, kemudian kita evaluasi lebih detail lagi, bekerja sama dengan seluruh stakeholders, baik itu Apersi, BPJS Ketenagakerjaan, Bapertarum, Pemda, REI, Perumnas, kita kerahkan semua. Kita hanya bisa membuat program 1 juta rumah tahun 2015 ini, 600.000 untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari yang paling miskin dan yang MBR tadi. MBR berarti antara 4 sampai 7 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk yang REI juga mempunyai program, karena kita bahas terus, menjadi 400.000, terdiri dari sekitar 250.000 yang non MBR dan yang sisanya yang MBR juga dilaksanakan oleh REI. Kita sadar bahwa jangkauan kemampuan MBR untuk memiliki rumah maupun menyewa rumah juga berat, sehingga di program itu kita sokong dengan untuk uang muka hanya 1% dari harganya oleh bank. Kemudian APBN akan memberikan subsidi 4 juta rupiah cash untuk pembayaran uang muka, sedangkan untuk bunga KPR-nya kita turunkan dari 7,5% menjadi 5%. Ya. Kenapa kalau uang muka? Uang muka dirasakan sangat berat. Nah, kalau cicilan makin lama kan makin ringan rasanya karena nilai uang. Tapi uang muka ini sangat berat, walaupun biasanya dikatakan 4 atau 5% uang muka, tapi kenyataannya itu bisa 10% dengan biaya administrasi, biaya pajak, dan lain-lainnya. Sehingga kita sampaikan, kita turunkan menjadi 1% dengan cash 4 juta rupiah untuk MBR. Nah, dengan program itu mudah-mudahan 1 juta rumah tahun 2015 ini bisa kita capai. Kita mulai nanti akhir April akan dimulai dicanangkan programnya ini dengan yang sudah siap untuk membangun, baik lahannya maupun anggarannya adalah 230 ribuan rumah. Baik itu untuk rumah susun maupun rumah tapak, baik untuk MBR maupun untuk para buruh di kawasan-kawasan industri. Ibu dan Bapak sekalian, lanjut. Visi saya kira ini ada semua, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ini kita jabarkan menjadi misinya kementerian untuk mempercepat dan sebagainya. Mudah-mudahan ada di tulisan. Terus lanjut. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan infrastruktur. Dan dengan misi tadi kami bersepakat di Kementerian PU adalah
menyelenggarakan infrastruktur PUPR yang produktif dan cerdas, serta mendukung kesehatan masyarakat dan menyumbangkan pembangunan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri. Nanti di akhir ada strategi kita untuk pembangunan ini melalui perencanaan. Jadi perencanaan pembangunan infrastruktur nanti akan berdasarkan kawasan, sehingga kita punya tata ruang yang sudah hampir sudah diselesaikan, baik itu tata ruang kawasan strategis nasional, kawasan tata ruang provinsi, tata ruang kabupaten dan kota. Kita akan mengambil tata ruang, jadi kami sekarang menjadi user dari tata ruang tersebut karena tata ruang akan berpindah ke Kementerian Agraria dan Penataan Ruang. PUPR akan menjadi user dari hasil perumusan penataan ruang tersebut. Khusus untuk penataan atau tata ruang strategis nasional, kita pakai sebagai tool untuk perencanaan, untuk alokasi anggaran. Sehingga di dalam satu kawasan akan semua sektor KPU-an dan bahkan mungkin sektor lainnya harus masuk, sehingga akan menjadi sinergi, koordinasi programmingnya. Lanjut. Saya kira terus dulu. Ini nanti Pak Firman akan lebih bisa mendetailkan. Ini yang kami tadi sampaikan, proses manajemen pembangunan bidang PUPR melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, khusus kami akan lebih fokuskan kalau perencanaan dan programmingnya ini bisa kita improve. Menurut saya pada pelaksanaan dan pengawasan akan mengikuti. Tadi kami terima kasih Pak Jalil karena wanti-wanti kami dari dulu memang tidak boleh ada fiktif, karena begitu di fiktif borgol itu langsung kan. Kalau yang kekurangan administrasi dan kurang bayar semua, saya kira ini Pak Jalil sudah punya SOP-nya. Tapi kalau fiktif pasti langsung diborgol, tidak ada kata lain. Seperti halnya kalau narkoba pasti langsung dipecat, sudah nggak ada proses-proses tapi langsung. Lanjut. Nah, ini yang kami sampaikan untuk proses perencanaan pengalokasian anggaran. Kita mempunyai koridor-koridor kawasan-kawasan strategik nasional. Apakah itu strategik nasional secara ekonomi, strategik nasional secara kepariwisataan, strategik nasional kependidikan, maupun strategik nasional budaya. Jadi sebenarnya misalnya Serpong, Iptek Serpong itu ada strategik nasional bidang pendidikan. Once itu ditentukan atau didefinisikan sebagai kawasan strategik nasional, insya Allah APBN bisa masuk. Kalau tidak, saya harus izin beliau untuk masuk. Seperti kemarin kami sudah izin beliau karena untuk persiapan KAA ada jalan-jalan yang rusak, tapi itu bukan jalan nasional. Tapi kami ditugasi oleh Sesnek untuk bisa memperbaiki itu dalam rangka persiapan Konferensi Asia Afrika. Saya harus izin beliau. Kalau tidak saya akan kena oleh beliau. Jadi saya telepon beliau, Pak ini ada begini, beliau langsung lakukan itu, karena ini tugas nasional, kerjakan. Nah, tanpa itu saya pasti tidak akan masuk. Oke, jadi itu saya kira SOP yang harus kita ikuti karena demi ketertiban pembelanjaan uang negara, termasuk nanti aset-aset negara. Lanjut. Ini yang sedang kami akan kembangkan, yaitu Merak Bakauheni Bandar Lampung Palembang Tanjung Api-Api MBBPT. Ini diketuai oleh Pak Irmanto Dardak sebagai PLT Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Jadi ini akan kita kembangkan mulai dari Merak dan Bakauheni dengan modernisasi dermaga, termasuk nanti modernisasi kapal-kapal penyeberangan. Ini menjadi window-nya kita sebagai negara maritim mengelola penyeberangan dengan baik secara modern. Dilanjutkan dengan pembangunan tolnya ke arah Palembang dan Tanjung Api-Api sebagai kawasan industri, hub atau deep seaport bagian dari toll road
tol maritim Indonesia nanti. Lanjut. Nah, ini yang akan kita kembangkan di tadi Merak, Bakauheni, Bandar Lampung, Palembang, Tanjung Api-Api. Jalan tolnya di tengah, dan di sebelah kanannya ada kereta api, sebelah kirinya dengan grid PLN. Ini akan jadi satu koridor 100 sampai 120 meter sepanjang dari Bandar Lampung sampai Palembang dan Tanjung Api-Api. Ini yang kami maksudkan dengan pengembangan kawasan. Bukan hanya untuk kawasannya, tapi cara tool sebagai programmingnya. Sehingga programming kita tidak menjadi charity, tapi memang benar-benar ada tujuannya. Seperti hanya misalnya saya kemarin ke Ilaga yang di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan, yang mungkin ada juga di berita satu telur 5.000 misalnya. Nah, ini ada 50.000, okay? Itu hanya karena transportasinya, sehingga kami bicara dengan Freeport untuk bisa membuka jalur Timika Grasberg untuk logistik. Nah, kami bangun Grasbergnya ke Ilaga lebih pendek untuk bisa menurunkan harga. Tanpa itu harga pasti akan tinggi terus. Semua pembangunan dibawa oleh helikopter. Kita misalnya mau membangun jalan, harga ekskavator 1,2 miliar, tapi ongkos angkutnya 4 miliar. Karena harus dipreteli dulu. Semua di satu kali angkut helikopternya itu 1,5 miliar. Jadi memang harus struggling betul, militan betul untuk membangun di Ilaga atau di kabupaten-kabupaten puncak lainnya. Nah, kecuali kalau Grasberg bisa kita pakai, kalau nggak bisa untuk umum, minimal untuk logistik. Kelihatannya Freeport akan mengizinkan itu, sehingga kita bisa membangun lebih dekat dari Grasberg ke Ilaga. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, ini untuk kawasan-kawasan strategik nanti akan termasuk nanti yang di perbatasan. Terus coba. Nah, kalau ini yang di Jabodetabek, saya kira ini perbatasan. Perbatasan juga kita kembangkan, jadi kalau jalan paralel perbatasannya ada sekitar 2.300 km, yang tembus baru sekitar 1.000 kilometeran, sehingga 2 atau 3 tahun ke depan saya harus tembus itu jalan hijau yang sejajar batasan. Sedangkan yang menuju ke pintu-pintu keluarnya akan saya bangun atau kita bangun seperti yang di Bandar Lampung tadi dengan 2 jalur. Oke, termasuk memodernisasi pintu-pintunya. Karena pintu-pintu keluar ini Pak Gubernur nanti bisa ditanya, sekarang ini belum menghasilkan, padahal kalau sudah dihitung oleh Pak Gubernur bisa triliunan itu menjadi pemasukan uang negara. Nanti Pak Gubernur bisa menjelaskan, karena kami berdua ke sana. Tersamping bukan itu saja sebetulnya, tapi ini adalah harga diri bangsa. Ya. Pada saat kami dengan Pak Gubernur ke sana, ditanya oleh wartawan, Pak itu jalan di sana kok lebih baik dari kita. Saya bilang juga, itu yang dulu yang bikin juga kuliahnya di ITB. Gitu. Mungkin ada yang di Gajah Mada, teknologinya pasti sama, literaturnya podo, textbooknya mesti sama, bangun jalan, nggak ada yang lain. Tapi di sana bisa hasilnya lebih baik. Makanya akan kita buktikan, tornya mudah dari Bapak Presiden. Kembangkan kawasan perbatasan hanya 1 tornya, lebih baik dari seberang. Nah, ini yang kita cermahkan dengan Pak Hermanto Dardak. Tornya hanya itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi taruhan juga kita semua, taruhan PU untuk bisa mengembangkan kawasan perbatasan. Kita bayangkan dari orang masuk dari Entekong itu ngurus visa itu masih pakai dingklik. Ngurus visa dari Korea, dari Jepang orang masuk ngurusnya face to face, yang sana pakai dingklik, ini pakai dingklik masuk negara Indonesia. Nah, ini karena mungkin saya emosi gitu ya, ini mau saya rubuhkan semua. Kita ganti yang lebih baik. Ini juga sarannya Pak Gubernur.
karena di sana lebih baik dari kita. Padahal itu masuknya bisa triliunan rupiah. Jadi apa saja nggak ada diperiksa. Yang masuk mau barang apa saja. Mungkin termasuk narkoba. Pasti itu Pak ya. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, apa yang kita kerjakan nanti di 5 tahun ke depan sudah kami terjemahkan di dalam sasaran program dan kegiatan masing-masing sektor KPU-an dan perumahan rakyat ini. Kita menentukan programnya, indikatornya apa, kondisi akhir tahun 2015 kayak apa yang ingin kita capai pada tahun 2019. Tadi kami sampaikan untuk air baku yang sekarang ini baru 51,4 meter kubik per detik, dengan membangun bendungan, dengan membangun spam-spam yang ada, kita ingin punya 109. Bayangkan 5 tahun saja kami baru berani, kita baru berani mentargetkan 50 meter kubik per detik. Okay. Untuk bisa menyediakan 109 meter kubik per detik tadi. Jadi semua Bapak ada indikatornya, termasuk bagaimana kita untuk meningkatkan menjadi tadi yang saya sampaikan 20% penyediaan untuk air irigasi dengan membangun 65 waduk. Tadi yang kami sampaikan 16 yang ongoing carry over dari sebelumnya dan 49 yang diprogramkan 5 tahun ke depan. Sehingga totalnya 65 waduk. Semua insya Allah kalau ini bisa kita konsisten kita lakukan, ini Pak Ghazali pasti akan lebih mudah untuk mengevaluasinya. Ini enggak gocekan, ini serius ini Pak. Oke. Lanjut. Ini sama saja dengan jalan. Jadi meningkatkan kematangan jalan. Ini untuk jalan nasional. Sekarang kondisi akhir tahun 2014 yang tadi diaudit oleh BPK, kondisinya adalah 94% dalam kondisi mantap. Kita hanya ingin menaikkan 98% dengan indikator yang ada, yaitu pengembangan jalan nasional, pengembangan jalan baru, dan pengembangan jalan tol. Lanjut. Ini yang untuk jaringan jalan dan jembatan lainnya. Lanjut. Permukiman yang tadi saya bilang, yang kami laporkan 100 0 100. Yang 0 adalah untuk menghapus atau mengurangi kawasan kumuh. Ini programnya juga yang tadinya kita yang biasanya kecil-kecil, kalau dengan konsep pengembangan wilayah tadi semua di dalam kawasan, misalnya kawasan nelayan, jadi nanti perumahannya harus masuk, cipta karya harus masuk di situ, jadi semua. Waktu kami laporkan pertama di sidang kabinet, saya ditegur oleh Bapak Presiden, karena waktu itu kami sampaikan ada 326 kawasan kumuh yang akan kita tangani. Bapak Presiden bilang, no, jangan diecer-ecer. Jadi saya artikan bahwa kalau kita prasmanan, kalau diecer-ecer itu kan acar semua. Jadi kalau dimakan mulas malah, nggak ada sate, nggak ada kambing gulingnya, nggak ada empal gentongnya gitu kan, semua acar. Jadi semua sekarang kita kecilkan menjadi dengan konsep kawasan tadi hanya menjadi 56 kawasan pada tahun 2015. Sehingga di dalam 56 kawasan tadi infrastruktur permukimannya, infrastruktur perumahannya, mungkin air dan jalan harus ngeroyok di situ. Untuk jadi begitu kita masuk harus berubah. Karena menurut Pak Presiden, pengalaman beliau di waktu wali kota, ada program ini dari PU. Ini begitu selesai programnya nggak ada perubahan. Jadi beliau minta ini harus diperfokus untuk bisa merubah kawasan yang memang benar kumuh menjadi tidak kumuh. Kemudian untuk akses air minum juga ada dari 70% sekarang menjadi 100, dan untuk akses sanitasi itu menjadi dari sekitar 60 menjadi 100. Lanjut. Ini yang perumahan tadi yang kami sampaikan untuk mengurangi backlog tadi, semua sudah kita identifikasi untuk bisa kita laksanakan pada 2015. Terus? Lanjut.
Terus? Lanjut. Apa lagi? Habis. Oke, saya kira itu Bapak sekalian, kalau apa yang diharapkan dari Pak Jalil pada sidang terbuka kali ini, 5 tahun ke depan apa yang harus kami lakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasti kami mohon masukan kalau ada, atau mungkin ada kritikan untuk bisa kami improve dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kalau targetnya semua sudah ada di RPJMN, sehingga apa yang kita bisa lakukan adalah improving perencanaan seperti tadi kami lakukan, kami laporkan. Dalam rangka perencanaan kami memakai konsep pengembangan wilayah, ini yang dikembangkan sejak lama, yang belum ini kita coba mengartikulasikan konsep pengembangan wilayah sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran program KPU-an dan perumahan rakyat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Ya. Dengan sangat jelas dan lugas beliau menjelaskan tadi apa yang akan dikerjakan di bidang KPU-an 5 tahun ke depan. Sebelum kita melangkah ke Prof. Firman, dampak makroekonominya seperti apa? Nah, ini ada data, kalau tahun 2009 dana infrastruktur itu sekitar 76. Ini menurut data Departemen Keuangan Pak Menteri. Dan tahun 2015 sekitar 282. Kalau saya tidak salah sekitar 105 triliun ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. 118 ya, cukup besar lagi. Prof. Firman silakan ini dikomentari, dianalisis kira-kira bagaimana dampak terhadap ekonomi makronya. Kalau bisa jangan makroekonominya aja Pak, sedikit yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Rijal Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Pak Rektor ITB. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya sama teman-teman wartawan, kenapa sih Indonesia baru sekarang ini atau dalam 4 tahun terakhir baru serius membangun infrastruktur. Bapak Ibu sekalian, rasanya perlu kita melihat sedikit ke belakang untuk memahami perekonomian nasional kita. Nanti sekaligus juga akan membahas tentang anggaran infrastruktur, terkait juga dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang kita lakukan sekarang. Kita jangan lupa, tahun 98, 17 tahun yang lalu, kita mengalami krisis ekonomi yang cukup dalam. Pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi 13%, minus 13%, inflasi lebih dari hampir 70%. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah politik, ada masalah distrust yang luar biasa. Saya melihat ada 3 gelombang pembangunan nasional kita pasca reformasi. Gelombang yang pertama itu terjadi di periode 99 sampai 2004. Saya melihat kontribusi dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid almarhum, dan Presiden Megawati Soekarno Putri sangat luar biasa untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menata kembali perekonomian nasional kita. Pada titik itu kita tidak bisa membangun infrastruktur. Pada titik itu kita masih berhutang terhadap IMF. Kita masih berkutat pada pemulihan ekonomi kita. Kita masih berpikir bagaimana BUMN kita bisa sehat, bagaimana swasta kita bisa pulih kembali. Konglomerat-konglomerat kita yang tadinya perlu kita injeksi, perlu kita suntik, bisa lebih sehat kembali. 2004 sampai 2014 itu adalah gelombang kedua pasca reformasi yang kita alami. Tahapan yang sangat krusial. Di 99 sampai 2004 praktis kita memproduksi semua tata aturan kelembagaan baru.
Kita pada waktu itu tidak percaya kepada kejaksaan dan kepolisian, kita membentuk KPK. Waktu itu kita menginginkan adanya lembaga yang mengevaluasi produk undang-undang, apakah sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak. Kita bentuk Mahkamah Konstitusi, kita bentuk Komisi Yudisial dan sebagainya. Bank Indonesia kita menginginkan independen dari pemerintah, kita buat undang-undang otonomi Bank Indonesia. Kita menginginkan Jakarta tidak lagi powerful, sehingga daerah juga bisa memiliki kewenangan dan otoritas. Kita bentuk undang-undang otonomi daerah. Semua kita produksi dalam 5 tahun periode pertama. Periode kedua, gelombang kedua terjadi 2004 sampai 2014. Saya membagi 2 periode di gelombang kedua ini, yaitu fase pertama antara 2004 sampai 2009. Pada saat itu juga sama, apakah kita bisa membangun bandara seperti kita memperluas Soekarno-Hatta Cengkareng bandara ketiga? Tidak bisa. Apakah kita bisa membangun jembatan, jalan tol? Sulit sekali untuk meyakinkan investor untuk bisa bersama-sama membangun jalan tol pada saat itu. Kita masih hutang pada IMF, kita juga masih kena embargo militer pada saat itu. Kemudian APBN tahun 2004 itu 400 triliun. Jadi kalau kita bandingkan dengan APBNP 2015 hampir 2000 triliun, APBN 2004 itu 400 triliun. Kalau sekarang pemerintah menargetkan pendapatan pajak sebesar hampir 1.200 triliun, 2004 pendapatan pajak kita hanya 200 triliun. Sementara membangun infrastruktur sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek, sehingga resikonya juga bersifat jangka panjang dan membutuhkan stabilitas politik, membutuhkan kepastian akan rentabilitas yang disyaratkan oleh investor. 2004 ini nanti akan menjelaskan kenapa infrastruktur sangat kita perlukan sekarang. Bapak Ibu masih ingat 9/11, peristiwa ketika 2 pesawat terbang menabrak Twin Tower di New York. Waktu itu yang disampaikan oleh George Bush adalah, wahai masyarakat Amerika, kalau Anda ingin menjadi pahlawan, maka jangan pernah untuk berhenti berkonsumsi. Jadi tetap belanja, datang ke Walmart, beli barang, sehingga ekonomi tumbuh dan berkembang. Kalau Anda berhenti, maka produksi dalam negeri Amerika tidak akan terserap, sehingga nanti banyak pengangguran dan sebagainya. Jadi banyak pemerintah yang menstimulus dari sisi demand side, dari sisi konsumsi. Itu juga yang digunakan oleh pemerintah 5 tahun pertama di era Pak SBY dan Pak JK, 2004 sampai 2009. Jadi yang distimulus bukan dari supply side, tapi dari demand side. Kalau stimulus ekonomi dari sisi demand supply side, maka kita membangun infrastruktur, kita membangun smelter, kita membangun pabrik. Tapi kalau dari sisi demand side, yang disuplai adalah inflasi harus dijaga rendah. Kenaikan gaji TNI dan Polri dilakukan berkala pada saat itu, sehingga daya beli masyarakat tumbuh dan ekonomi bergerak. Investor masih belum percaya tentang stabilitas makro, kemudian stabilitas politik kita. 2004 kita bisa menyelenggarakan pemilu secara aman. Tapi 2009 kita ada pemilu presiden dan pemilu legislatif. 2008 ada subprime mortgage, krisis di Amerika. Waktu itu investor, Bank Dunia masih wait and see. Dunia swasta juga masih wait and see. Kalau 2004 kita bisa menyelenggarakan pemilu secara adil, aman, apakah 2009 itu juga bisa melakukan Indonesia? Jadi ekonomi kita dites tidak hanya dari sisi ekonomi, krisis ekonomi Amerika subprime mortgage, tapi juga jelang pemilu. Dan alhamdulillah 2009 pemilu berjalan lancar, meskipun di tengah-tengah subprime mortgage. Sehingga 2010 kita mendapat investment grade. Nah, di paruh kedua
2009-2014 saya melihat ada pergeseran kebijakan pemerintah dari yang tadinya menstimulus demand side, shifting ke supply side. Waktu itu tiba-tiba saja antrian di Merak Bakahuni panjang sekali. Kebutuhan tadi Pak Menteri juga menyampaikan jalur Pantura sensitif sekali. Antrean ada satu truk mogok, maka panjang antriannya bisa lebih dari 10 km. Kemudian pemerintah mulai berpikir, kita tidak hanya cukup untuk menstimulus demand side, kita harus masuk ke supply side. Sehingga waktu itu muncul proyek namanya MP3II. Jadi MP3II tahun 2011 itu sebenarnya komitmen nasional shifting dari demand side ke supply side. Dari yang tadinya hanya mendorong konsumsi, mulai masuk ke wilayah infrastruktur. Jadi ada komitmen. Nah, tadi kalau misalnya anggaran infrastruktur dari tahun 2010, kemudian ada lonjakan yang luar biasa di 2011, ini menjelaskan, jadi shifting dari yang tadinya demand side masuk ke supply side. Pertumbuhannya cukup besar, ada tambahan sekitar hampir 30 triliun dibandingkan dengan 2009-2010. Jadi kesininya saya melihat bahwa pemerintahan sekarang jauh lebih tegas komitmen politiknya dalam belanja infrastruktur. Kalau di antara 2011 sampai 2014 posisinya kita stimulus supply side, tetapi demand side masih kita dorong. Tetapi kebijakan pemerintahan saat ini, ketika mengurangi subsidi BBM, kemudian lantas dimasukkan ke infrastruktur, maka ada penegasan dari kebijakan fiskal untuk lebih mendorong supply side. Nah, persoalan sekarang membangun infrastruktur di negara kita itu memang agak rumit, agak kompleks dari sisi ekonomi. Rumitnya kenapa? Karena kita berhadapan pada 3 tuntutan sekaligus. Pertama, infrastruktur kita perlukan karena keberhasilan pembangunan ekonomi kita. Karena ekonomi domestik bergerak sangat dinamis, mobilitas barang, manusia dan uang bergerak begitu tinggi, maka kita perlu jalan yang lebih luas. Kita perlu bandara yang lebih lebar, kita perlu angkutan laut yang lebih banyak, listrik yang lebih besar kapasitasnya. Jadi kalau kita dari ekonomi, tadi kembali kenapa proyek 10.000 megawatt di periode pertama Pak SBY tidak terlalu berhasil, karena memang konteks ekonomi kita belum memenuhi syarat. Jadi untuk membuat private public partnership itu susahnya minta ampun. Karena apa? Karena country risk kita masih tinggi antara 2004 sampai 2009. Berbeda dengan sekarang. Ketika kita investment grade tahun 2010, investor dunia sekarang JBIC rame-rame masuk ke Indonesia untuk masuk ke geothermal, untuk masuk ke PLTA, untuk masuk ke PLTU dan sebagainya. Kita nggak usah roadshow, mereka datang sendiri. Jadi playing field kita berbeda dibandingkan dengan 2004 sampai 2009. Nah, yang kedua adalah memang infrastruktur harus kita bangun untuk mendorong ekonomi. Jadi ini teori klasik dari pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi. Fasilitas kita sediakan, jalan kita buka, nanti ekonomi sekitarnya akan bergerak. Jadi untuk khusus di daerah-daerah luar Pulau Jawa, konteks yang sering terjadi adalah kita harus membangun infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi. Tapi di Jawa, ekonomi berkembang begitu dinamis, infrastruktur kurang. Jadi ada 2 playing field yang berbeda antara Pulau Jawa dan Pulau luar Jawa. Nah, yang ketiga adalah fungsi distribusi, fungsi keadilan sosial yang harus dijalankan oleh negara. Tadi Pak Rizal Jalil dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan kebutuhan akan rumah layak, akan air bersih.
Tidak ada motif ekonomi di sini, tetapi yang ada adalah bagaimana distribusi dan keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan. Jadi ada 3 aspek Pak Prof. Rijal Jalil yang saya lihat bahwa tiga-tiganya harus jalan paralel dan tiga-tiganya membutuhkan pendekatan fiskal, pendekatan stimulus yang berbeda-beda. Nah, elastisitas terakhir, elastisitas pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bermacam-macam. OECD membuat studi membandingkan antara negara maju dan negara berkembang. Jadi elastisitas untuk pembangunan infrastruktur jalan di negara maju tidak berperan begitu banyak dibandingkan dengan negara berkembang. Tetapi kalau misalnya infrastruktur telekomunikasi yang dibangun di negara maju itu multiplier efeknya sangat tinggi, berbeda dengan negara berkembang. Berbeda misalnya kalau irigasi dibangun di negara berkembang, multiplier efeknya terhadap ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan juga kesejahteraan petani akan sangat tinggi. Berbeda misalnya kalau kita habis-habisan membangun saluran irigasi di New Zealand atau di Amerika Serikat, tidak akan punya dampak yang besar. Begitu juga pelabuhan dan sebagainya. APEC memperkirakan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan di kawasan Asia Pasifik itu bisa meningkatkan 4,4% kontribusinya terhadap GDP. Jadi di sini ada gubernur, ada bupati. Tidak semua infrastruktur kalau kaitannya dengan ekonomi itu punya dampak yang sama, tergantung dari daerahnya masing-masing. Ada daerah-daerah yang sensitif infrastruktur irigasi dampaknya terhadap ekonomi. Ada daerah-daerah yang memiliki karakteristik yang khas di mana lebih pada pelabuhan, entah pelabuhan laut, entah pelabuhan yang di sungai. Itu punya dampak terhadap pembangunan ekonomi cukup tinggi. Ada juga daerah-daerah, kalau kita bicara Jakarta, kemudian Bogor, mungkin ICT, bandwidth dibangun, itu memiliki di Bandung juga, memiliki dampak multiplier efek terhadap industri kreatif yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain. Jadi membangun infrastruktur itu juga perlu dilihat apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Tidak semua infrastruktur, karena apa? Karena anggarannya juga terbatas. Bapak Ibu pasti memiliki budget constraint dan memiliki program-program prioritas. Jadi keterkaitan dengan ekonomi mohon dilihat dalam 5 tahun, dalam 10 tahun mana prioritas pembangunan infrastruktur yang harus didahulukan, mana yang bisa direncanakan untuk dibangun di tahun ke-4, tahun ke-5 atau tahun ke-6. Saya rasa itu Prof. Rijal Jalil. Terima kasih. Prof. Firman, bisa nggak digambarkan ke audiens sedikit dengan fluktuasi nilai tukar seperti sekarang, kira-kira berdampak nggak? Tadi walaupun Pak Menteri PU menyatakan bahwa baja kan turun nih, baja harganya tidak terlalu tinggi. Iya. Kemudian tapi aspal cukup ini. Ada nggak pengaruh ini terhadap pertumbuhan itu nanti? Iya. Bisa ditayangkan slide saya? Terus? Nah, tadi yang disampaikan Prof. Rijal Jalil memang benar bahwa yang di bawah normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika yang dampaknya nanti akan menaikkan suku bunga, sekarang menciptakan destabilitas sistem keuangan dunia. Dan tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara yang mengalami tekanan yang luar biasa terhadap nilai tukar mata uang mereka. Jadi Brazil juga mengalami pelemahan. Kalau Rusia kondisinya sangat spesifik karena ada konflik Ukraina dan ketegangan dengan Eropa. Tetapi Afrika Selatan, even Malaysia, Singapura juga mengalami pelemahan nilai tukar rupiah, nilai tukar mata uang mereka. Hanya saja di Indonesia memang kita agak sensitif. Kenapa? Karena komposisi bahan baku impor itu masih cukup tinggi. Ini yang kami khawatirkan, Bapak Ibu sekalian, karena jujur saja belanja pemerintah untuk infrastruktur belum mulai dijalankan. Jadi APBN perubahan baru saja disahkan.
Dan Kementerian Keuangan memperkirakan kemungkinan besar disbursement-nya itu mulai bulan April, belanja infrastruktur yang lebih dari 290 triliun tadi, Pak Menteri. Nah, baja, kemudian juga, nah ini memang menjadi tantangan kita bersama, karena pohon industri kita tidak lengkap. Karena pohon industri kita tidak lengkap, maka banyak sumber bahan baku itu yang harus didatangkan dari luar negeri. Tidak hanya di consumer goods, tidak hanya di otomotif, tetapi juga untuk infrastruktur. Jadi ketika pemerintah mendorong belanja infrastruktur, impor akan naik. Jadi ini agak dilema memang dari sisi kebutuhan falas dan juga neraca perdagangan kita. Memang harus kita, untungnya memang, ini terima kasih kepada BPK, tahun lalu BPK sangat proaktif untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menyusun tata aturan lindung nilai, sehingga Pertamina tidak lagi beli dolar di pasar spot. Sepertiga kebutuhan dolar itu dilakukan oleh Pertamina. Pertamina tiap hari membutuhkan 150 juta US dollar untuk membeli atau impor BBM. Jadi kalau itu tidak dilakukan aturan lindung nilai, waktu itu BPK, Kejaksaan, KPK dan pemerintah termasuk Bank Indonesia membuat MOU agar lindung nilai bisa terproteksi. Jadi Pertamina bisa melakukan lindung nilai sehingga nanti kalau sewaktu-waktu nilai yang ditetapkan itu di bawah nilai tukar, maka selisihnya tidak dijadikan sebagai kerugian negara. Jadi sudah ada lindung nilai, kemudian belanja infrastruktur belum digenjot sekarang, belum dicairkan, tetapi nilai tukar rupiah kita sudah di angka 13.000. Ini yang memang harus kita perhatikan, karena yang kami khawatirkan ketika anggaran sudah diketok dan komposisi impor nanti juga akan meningkat, maka akan ada evaluasi lagi proyek-proyek infrastruktur. Misalnya begini, kita akan membuat target 35.000 megawatt. Jujur saja, mesin generatornya ini harus kita impor mayoritas. Nah, ketika pemerintah mendorong untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik, mau tidak mau komponen impornya akan meningkat. Dan ketika komponen impor meningkat, nilai tukar rupiah kita akan jatuh lagi. Memang Bank Indonesia saya melihat sangat konservatif dalam hal ini. Posisi Bank Indonesia adalah yang penting cadangan devisa tidak tergerus dan inflasi terjaga. Kalau memang nilai tukar rupiah harus terdepresiasi, kita akan masuk ke pasar, tetapi tidak akan membuat nilai tukar rupiah kembali ke 9.000, kembali ke 10.000. Kalau nilai tukar rupiah ke 14.000 dan itu lebih aman, ya itu harus kita terima. Iya, jadi memang kita sangat concern dengan hal itu, Prof. Rizal. Terima kasih. Terima kasih Prof. Firman telah memberikan gambaran kepada kita dari aspek ekonomi makro, termasuk tadi soal devaluasi rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mendengar dari Pak Rektor dan tim, Pak Rektor dan tim, respon terhadap program pemerintah ini. Silakan saja Pak Rektor, memang ini forumnya kampus, forum ilmiah, monggo dengan tim silakan Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Menteri juga, Pak Menteri PU Perumahan Rakyat, sahabat saya Pak Firmansyah. Senang sekali pagi ini saya juga bisa bertatap muka dengan Pak Effendi Ghazali dan Bu Oke. Biasanya tiap minggu saya ketemu di TV, Pak. Sekarang kita bisa kopi darat. Nah, Pak Rizal dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak sendirian di sini. Banyak kawan-kawan yang mendampingi. Ada Profesor Rus Akbar, beliau Ketua Forum Guru Besar dan ahli perencanaan kebijakan.
dan Pak Profesor Salman ini adalah Wakil Forum Guru Besar. Beliau matematikawan yang tugasnya Forum Guru Besar ini adalah turut memikirkan kebijakan akademik atau pemikiran akademik untuk solusi masalah bangsa. Lalu ada Dr. Meming Miharja. Ini beliau Wakil Rektor bidang komunikasi dan juga ahli urban transport. Lalu Pak Krisnaldi, Profesor Krisnaldi, beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Teknologi Sipil dan Lingkungan. Kemudian hadir pakar-pakar kami, Pak. Saya akan mohon berdiri karena beliaulah yang akan mendampingi saya. Saya bukan ahli infrastruktur, bukan ahli juga, saya background teknik industri. Pertama Profesor Indratmo, ini ahli air, Pak Menteri tentu sudah mengenal beliau. Pak Indratmo adalah senior saya yang sudah banyak berkiprah di dalam masalah air. Lalu Profesor Rijal Tamin, Pak Rijal mohon berdiri. Nah ini beliau adalah pakar manajemen konstruksi. Lalu ada lagi Ibu Reni, Dr. Reni Wirahadikusuma. Kalau Bapak Ibu sempat dengar Pak Wapres kita Umar Wirahadikusuma, ini adalah Reni Wirahadikusuma. Kemudian Pak Profesor Armen, silakan, ini juga ahli konstruksi. Saya kira Bapak Ibu sudah mengenalnya. Lalu ada juga di sini ada Ibu Ima Fatimah, saya lihat Ibu Ima juga ahli manajemen konstruksi di sebelah belakang sana, mohon berdiri Ibu Ima. Dan ada Dr. Harun Al-Rasid Lubis, ini Bapak Ibu sekalian ahli transport. Baik Pak Rijal, Pak Menteri, Pak Firmansyah, Bapak Ibu sekalian, kita pertama akan refresh. Tadi saya menikmati apa yang disampaikan Pak Rijal, Pak Menteri dan Pak Firmansyah. Terakhir masalah ekonomi, saya ingat tahun 46, $1 itu hanya 3,8 rupiah. Tahun 46. Kemudian tahun 98 sempat Februari 16.000. Sekarang menjadi 13.000 rupiah. Pak Firmansyah sudah menjelaskan dengan sangat clear kenapa itu terjadi. Salah satunya banyak komponen impor yang kita lakukan. Mari kita lanjut dengan refreshnya. Silakan PowerPoint-nya next. Nah, ini kami mengacu kepada apa yang dilaksanakan di tempat Pak Rijal, bahwa kita di negeri ini bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, termasuk di dalamnya masalah infrastruktur. Namun demikian juga pada kesempatan ini kiranya kita perlu memahami secara komprehensif tantangan dan strategi pembangunan infrastruktur, karena masalahnya adalah multidimensi, bukan hanya teknikal. Tadi Pak Firmansyah mengatakan keuangan atau ekonomi dan juga masalah sosial yang banyak muncul nanti di tempat Bapak Ibu, Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Bupati. Next, silakan. Lalu kita punya acuan RJPNN 2015-2019 sesuai Perpres 2 tahun 2015. Di antaranya kita punya acuan dasar bahwa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi tentu banyak sekali hal yang harus kita perhatikan, baik di tingkat nasional, di daerah, maupun juga di tingkat instansi terkait. Next. Tadi Pak Menteri PU dan Perumahan Rakyat sudah menyampaikan bahwa kita mengalami backlog untuk kebutuhan rumah. Yang 2014 itu kekurangan 13,5 juta dan nanti akan diminimize. Backlognya menjadi 6,8 juta. Artinya kita dalam 5 tahun akan membangun sekian juta perumahan. Itu adalah infrastruktur perumahan. Kita refresh lagi, next. Ini kemantapan jalan nasional ditargetkan dari 94% menjadi 100%. Kapasitas air baku ini sudah terkoreksi oleh Pak Menteri dari 51,4 meter kubik per detik menjadi sekitar 100 sekian. Tadi Pak Menteri sudah mengoreksi. Ini angka bulan Desember dari Bappenas tentunya, tetapi Pak Menteri sudah punya data lebih akurat. Kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada profil kita yang akan kita jalani bersama. Jalan baru ada sekitar 2.600-an kilometer yang akan dibangun. Jalan tol sekitar 1.000 kilometer. Lalu bandara lebih kurang 15 bandara baru. Lalu ada pembangunan 24 pelabuhan baru.
Lalu jalur kereta api juga akan bertambah 3.000 km lebih di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu pelabuhan penyeberangan di 16 lokasi. Kita lanjut lagi, ini masih refresh, pembangunan waduk ada 49 waduk baru dan 33 PLTA. Kemudian rusunawa sekitar 515 ribuan. Lalu pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota kabupaten dan yang terpusat di 430 kota kabupaten. Kita lanjut. Nah, untuk air sekarang Ibu dan Bapak sekalian, sumber daya air pendanaannya diperkirakan tahun 2014-2019 itu kita akan memerlukan dana sekitar 400 triliun. Lalu air minum limbah 499 triliun, perumahan 527, lalu total infrastruktur keseluruhan ada 5.500 triliunan. Dan kita lihat di bawah, di sini ada tanggung jawab APBD sebesar 9% lebih. Lalu APBN 40% dan di sini diperkirakan swasta 30%. Tadi Pak Firmansyah sudah menyampaikan bagaimana tidak mudahnya kita melakukan public-private partnership karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita perhatikan yang akan sampaikan pada slide berikutnya. Kita lanjut. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, apa yang sudah disampaikan Pak Menteri PU, Pak Firmansyah, dan dilandasi dengan paparan Pak Ketua BPK tadi, kita memiliki sejumlah tantangan untuk sektor konstruksi nasional, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Pertama, faktor internal, Ibu dan Bapak sekalian, kita punya permasalahan pekerja konstruksi. Kemarin hari Sabtu minggu yang lalu saya berkumpul di Belitung, ada Pak Menteri Menko Maritim, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, lalu Pak Gubernur Bangka Belitung, Bupati Belitung, dan Bupati Belitung Timur. Rupanya Pak Menko mengatakan dalam rangka menghadapi infrastruktur kita memerlukan lebih kurang 750.000 engineer. Lalu ditambah kita ada beban infrastruktur yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Rizal Jalil tadi. Pertanyaannya adalah apakah kita memiliki pekerja konstruksi yang memadai untuk melakukan itu semua? Ini tantangan pertama yang kita hadapi. Lalu yang kedua, masalah pembinaan jasa konstruksi. Saya kira kita memerlukan juga pembinaan ke daerah-daerah, tetapi ini tidak mudah. Tidak mudah, tetapi ini perlu kebersamaan, perlu sinergi antara pusat dengan daerah, baik Pemprov maupun kabupaten kota. Kemudian juga ada tantangan berikut terkait para pakar yang bergerak di bidang konstruksi. Kita punya lembaga pengembangan jasa konstruksi, punya perguruan tinggi. Bagaimana ini semua bersinergi untuk mendukung apa yang disampaikan Pak Menteri PU tadi. Lalu tantangan eksternal, Ibu dan Bapak sekalian, ternyata kita masih memiliki akses yang rendah terhadap sumber pemodalan. Salah satu kendalanya tadi Pak Firmansyah sudah menyampaikan, bunga bank masih cukup tinggi. Saya dengar di Vietnam bunga bank itu rendah untuk infrastruktur. Tetapi kita masih menghadapi kendala yang bukan dari kita datangnya, tetapi dari sektor perbankan. Lalu pasar konstruksi ini pun kita masih dihadapkan pada persaingan lelang yang perlu lebih sehat lagi. Dan juga kita dihadapkan pada kepastian hukum yang masih harus kita renungkan bersama. Sebagai contoh Ibu dan Bapak sekalian, banyak sekali tenaga-tenaga di perguruan tinggi yang PNS, tetapi mereka adalah pakar-pakar konstruksi. Tetapi di Kepres 80, kalau tidak salah PNS tidak boleh jadi konsultan. Padahal ahli konstruksi banyak juga di perguruan tinggi. Jadi Pak Rizal Jalil, saya kira masalah teknikal tidak berdiri sendiri karena ada masalah regulasi yang menjadi kendala kita bersama. Kita perlu tenaga teknik banyak, tetapi tadi tenaga teknik konstruksi banyak juga di perguruan tinggi yang PNS, tapi PNS nggak boleh jadi konsultan, sehingga ini menjadi kendala berikutnya yang kita hadapi terkait dengan kepastian hukum. Kita lanjut lagi. Nah, ada sejumlah harapan yang kita juga mintakan terhadap pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah ini. Yang pertama adalah masalah transparansi. Kita semua sudah sepakat bahwa selama ini audit dihadapkan pada audit output, pekerjaan selesai, administrasi beres. Tapi yang ditunggu oleh user, oleh rakyat adalah apakah pekerjaan tersebut bisa dimanfaatkan. Apakah pekerjaan tersebut masih mangkrak karena waktunya cuma setahun anggarannya, tetapi pekerjaannya perlu multi years. Ketika mau disambung lagi kan harus lelang ulang dan seterusnya. Jadi ini Pak Rizal, ini kendala yang muncul di tengah-tengah kita semua. Kita punya aturan untuk melakukan pemeriksaan dan semuanya harus comply. Tetapi ternyata di balik itu masih ada outcome, benefit dan impact yang ditunggu oleh para pengguna hasil konstruksi ini. Akuntabel jelas, akuntabel tetapi juga harus bernilai tambah tinggi. Saya ambil contoh paling simpel Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi di Bupati atau di Pemprov kita punya jalan, lalu jalannya rusak, bolong, kemudian ketika mau diperbaiki menunggu anggaran, atau nanti saja sekalian. Tetapi tidak kita sadari bahwa ketika pengguna jalan lewat jalan tersebut, mobilnya goyang tiap hari, lama-kelamaan lebih cepat rusak, masuk ke bengkel, maka uang anak buah Bapak Ibu yang tadinya buat menyekolahkan anak, meminterkan anak tersedot untuk masuk bengkel karena infrastruktur yang menunggu aturan tadi. Tapi saya dengar di beberapa kota, kabupaten ada tim satgas cepat bahwa ketika jalan rusak cepat harus diperbaiki saat itu juga. Nah ini Bapak Ibu sekalian ada social cost yang muncul akibat juga aturan-aturan yang ada di tengah-tengah kita. Tentu harus berkelanjutan dan juga mendaya gunakan potensi nasional. Kita punya SDM, punya material, konsultan, kontraktor. Khusus material tadi, ternyata sebagian besar Pak Firmansyah pun menyampaikan banyak yang komponen impor ya Pak ya. Jadi ini berlanjut. Dan Ibu dan Bapak sekalian yang ditunggu oleh publik adalah jalan atau infrastruktur tersebut cepat terwujud. Ada 4 komponen sebetulnya yang kita bisa concern bersama. Kita beri judul huruf Q, C, D, dan C. Q pertama adalah quality, ini aspek teknikal, aspek teknis. Karena walaupun dia selesai tepat waktu, tetapi kalau kualitasnya tidak bagus, nanti tidak bisa dipakai dalam waktu jangka panjang. Yang kedua cost, biayanya realistik. Menteri PU tadi mengatakan tidak pernah ada markup di PU, kita applause sekali lagi untuk PU. Yang kedua adalah cost tadi realistik, dan yang ketiga D, delivery. Rakyat publik menunggu secepat mungkin apa yang kita bangun supaya segera bisa dipakai, delivery. Dan C yang terakhir adalah konsennya Pak Rizal Jalil, adalah comply, sesuai dengan governance, dengan aturan. Nah ini yang menjadi PR bersama untuk kita Ibu dan Bapak sekalian. Beban tinggi yang akan kita bangun 5 tahun mendatang ternyata dihadapkan kepada multidimensi seperti tadi. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan tantangan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan untuk pembangunan infrastruktur berikutnya? Kita di setiap unit instansi pemerintahan memiliki PPK, pejabat pembuat komitmen, yang seringkali bebannya itu double. Dia menjalankan tugas rutin dari atasannya, yang kedua tugas sebagai proyek, sehingga nggak bisa fokus. Lalu pertanyaannya di sini, apakah kita tidak sebaiknya mendampingi para PPK itu oleh para ahli manajemen konstruksi, sehingga untuk pemikiran proyek ada yang memikirkan khusus Pak. Karena kalau PPK memikir dua-duanya belum tentu dia ahli konstruksi. Lalu ujung-ujungnya bermasalah, tidak tepat waktu karena bebannya 2, rutin dan proyek. Yang kedua mungkin backgroundnya bukan ke arah manajemen konstruksi. Lalu masalah supply chain, Ibu dan Bapak sekalian, ini kita berbicara tenaga ahli yang tersertifikasi masih belum memadai, masalah pengakuan internasional masih terbatas. Kita dalam masyarakat ekonomi ASEAN juga berbicara mengenai MRA, Mutual Recognition Arrangement. Kita berhadapan dengan asosiasi profesi di sini. Lalu peraturan perundang-undangan, pengadaan jasa konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi dan lain-lain. Ini sangat kompleks Ibu dan Bapak sekalian. Pengalaman masa lalu mudah-mudahan tidak terjadi, insya Allah, karena Pak Menteri sudah punya komitmen yang sangat besar. Ternyata contoh Waduk Jati Gede itu selesai berapa tahun?
Pak Endratmo mungkin masih ingat, 40 tahun Pak ya, Jati Gede. Artinya apa? Ini bukan semata-mata masalah teknikal. Ada masalah sosial, masalah budaya, masalah intersection antara unit, antara pusat dan daerah, antara instansi pemerintahan yang menyebabkan lead time kita, delivery kita bukan karena semata-mata teknikal, tetapi masalah non-teknis itu Pak Rijal. Dan ini tidak mudah memang menyelesaikannya karena apalagi sekarang masyarakat sudah lebih pintar, lebih cerdas. Lalu tadi waktu kami break dengan Pak Gubernur, Pak Rijal, kita sempat diskusi tentang masalah infrastruktur, bahwa seringkali master plan pembangunan infrastruktur dengan master plan tata ruang wilayah itu belum terintegrasi, belum terpadu. Masing-masing bikin sendiri sehingga waktu dilaksanakan terjadilah di situ tarik-tarikan. Ini juga menyebabkan delivery lead time makin panjang. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat satu persatu. Lalu masalah berikutnya adalah apakah juga kita perlu suatu saat secara periodik setelah program pembangunan ini berjalan, apakah target-target itu tidak sebaiknya nanti ditinjau ulang sesuai dengan kondisi kemampuan yang ada? Tentu bukan di awal ini, tapi nanti di tengah jalan kita perlu semacam proses evaluasi terhadap apa yang kita jalankan. Sebagai contoh, jalan tol mohon dikoreksi sampai sekarang sudah terbangun 800 km dari dulu Pak. Itu sekitar 30 tahunan Pak ya. Lalu sekarang kita akan bangun sekitar 1.600 km dalam waktu 5 tahun. Artinya apakah kita bisa meminimasi lead time, waktu-waktu yang menyebabkan keterlambatan tadi yang sifatnya bukan teknikal, tapi masalah sosial, masalah regulasi, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Lalu kita juga masih belum memiliki perencanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana. Sekitar 30% dana adalah untuk pekerjaan perbaikan. Berikutnya kita lanjut. Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara untuk pembangunannya. Nah, kami melihat di sini perlunya mengidentifikasi peluang untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Pertama, apakah peraturan-peraturan yang ada bisa diupdate sesuai dengan perkembangan yang terbaru? Yang kedua, tadi juga sampaikan oleh Pak Menteri, kolaborasi berbagai stakeholders, juga Pak Firmansyah. Bagaimana kolaborasi tadi sejak awal, sejak membuat master plan sampai pelaksanaannya. Lalu potensi investasi asing, teknologi dan SDM apa tidak sebaiknya kita manfaatkan secara cerdas. Cerdas artinya memberikan manfaat maksimum buat bangsa, tetapi tidak menimbulkan kerugian untuk kita semua. Kemudian potensi dalam negeri perlu didayagunakan, kita akan eksplor di masing-masing sektor. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga sangat memohon ke pihak BPK, Pak, ini ada masukan dari kawan-kawan, apakah kita nanti bisa mensinergikan mekanisme pengawasan oleh berbagai instansi sehingga tidak overlap. Kenapa? Kalau overlap nanti kita waktunya yang menjadi auditi kan habis hanya untuk melayani objek pemeriksaan yang sama. Jadi saya kira sinergi untuk pemeriksaan dan pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya overlapping dan juga hilangnya waktu tadi. Lalu juga apa tidak sebaiknya kita menjalankan evaluasi dan penerapan kebijakan untuk penggunaan aturan atau pedoman pengadaan delivery konstruksi yang juga kita mulai sesuaikan dengan internasional best practice. Ini juga bagian tantangan kita ke depan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah pemikiran kami bagaimana kita bisa memperkuat kapasitas pengelolaan proyek konstruksi dengan menggunakan jasa konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK. Tujuannya tadi supaya para PPK itu tidak dibebani oleh beban yang tidak seharusnya. Jadi para PPK akan bekerja fokus didampingi oleh para konsultan MK. Lalu masalah delivery ini masih concern kita semua. Tentu ini merupakan suatu pemikiran bersama, apa tidak lebih baik nanti untuk mempercepat delivery, kita bisa menggunakan metode design build, misalkan satu paket kontraktor dari
A sampai Z, tujuannya supaya integrated, tidak terpisah-pisah, tetapi satu concernnya tetap compliant terhadap peraturan. Lalu kita juga perkuat supply chain konstruksi, ini sangat panjang supply chain-nya, saya tidak usah sampaikan. Lalu bisa jadi perusahaan nasional atau swasta nasional yang berkualifikasi besar itu menjadi leader di dalam pembangunan konstruksi. Lalu perusahaan kecil diajak sebagai member sekalian mengkader mereka, tetapi tetap dengan quality control yang ketat. Jangan sampai lepas sebagai anggota member di dalam pembangunnya tadi. Juga didukung oleh subcontracting yang kuat yang memberdayakan kontraktor kualifikasi menengah dan kecil sehingga mereka enggak mati tetapi kita bina. Ibu dan Bapak sekalian, masalah pendanaan jaminan konstruksi pun ini menjadi concern kita semua. Harus ada proses berbantuan untuk pendanaan jaminan konstruksi. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana dari perguruan tinggi, kontribusi apa yang kita bisa tawarkan? Yang pertama adalah saya kira perguruan tinggi manapun di Indonesia ini harus dapat menghasilkan generasi sarjana teknik, engineers yang dibekali dengan pendidikan yang memadai atau well educated, memiliki komitmen tinggi dan punya etika profesi. Nah, kita tahu sekarang sudah bertambah perguruan tinggi teknik baru Pak Menteri di Sumatera. ITB diminta membantu membuat Institut Teknologi Sumatera, mungkin Pak Gubernur Lampung atau Bupati Lampung Selatan. Lalu di Kalimantan Timur itu dibantu oleh ITS Pak Gubernur di Institut Teknologi Kalimantan. Ini adalah bagian komitmen yang pertama. Lalu yang kedua, kami pun semua elemen perguruan tinggi concern untuk meningkatkan prioritas atau insentif bagi program pendidikan tinggi yang memberikan solusi terhadap pengembangan infrastruktur. Baik itu teknik sipil, mesin, elektro, teknik lingkungan, teknik kimia. Alhamdulillah Pak Menteri PU, saya kira kita sudah tahu bersama, beliau sangat concern membantu perguruan tinggi untuk mendanai atau untuk ikut membangun infrastruktur di perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan-pendidikan yang saya sebutkan tadi. Lalu juga pendidikan tinggi teknik perlu menyeimbangkan programnya sehingga tidak terlalu cenderung menghasilkan hanya engineering scientist, namun fokus pada menghasilkan engineer. Jadi ini Ibu dan Bapak sekalian, ITB saat ini kita bergerak Pak Rizal, Pak Menteri, dari Research University menuju Entrepreneurial University. Jadi kita memang riset harus kuat, tetapi juga hasil riset harus bermanfaat untuk masyarakat. Kita lanjut. Kita juga berbicara peran dan komitmen ITB selama ini untuk masalah infrastruktur. Sudah membangun sejumlah program studi baru. Pak Menteri sudah ke kampus kami di Jatinangor, Pak. Pak Indratmo waktu itu sudah merintis pembangunannya. Nah, di sini ada program-program teknik kelautannya di Ganesha, teknik sipil jalan raya di Ganesha, lalu program magister pengelolaan sumber daya air di Jatinangor, infrastruktur air sanitasi di Jatinangor, lalu ada rekayasa infrastruktur lingkungan juga. Lalu kami pun ikut berpartisipasi membantu para pelaku konstruksi dan infrastruktur, baik itu sebagai konsultan, tenaga ahli, ataupun narasumber. Dan juga banyak kawan-kawan yang saya sebutkan tadi itu melakukan inisiasi dan motor di dalam membangun masyarakat profesional konstruksi. Lalu kami pun menginginkan para alumni juga ikut membantu pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Dan juga kita berkontribusi di dalam lembaga semi pemerintah yang kita sebut LPJKN, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Dan juga ikut kawan-kawan ini menyusun kebijakan dan peraturan serta standar sektor konstruksi. Juga Pak Rizal kami terbuka untuk membantu BPK dan penegak hukum. Sudah sejak lama kami mengirim atau membantu pihak pemerintah lewat tenaga ahli kami di dalam pengawasan atau audit teknis untuk proses konstruksi di tingkat nasional dan daerah. Baik itu di BPK, BPKP, di KPK, di Kejaksaan dan di Kepolisian. Kami ikut membantu untuk dari sisi teknikalnya. Kita lanjut. Nah, ini sebagai penutup Ibu dan Bapak sekalian, bahwa dalam rangka mencapai sasaran pembangunan infrastruktur nasional, kita lihat bersama bahwa perlu komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh stakeholders,
yang saya sebutkan tadi, bukan hanya pemerintahan tapi juga masyarakat luas. Karena sebagian besar waktu kita terhambat bukan karena masalah teknis, tetapi masalah sosial. Dan juga ada masalah regulasi yang tadi yang masih belum sinkron satu sama lain, baik antara pusat daerah maupun antara sesama instansi yang ada. Yang kedua adalah, apa tidak lebih baik nanti kita pun melakukan evaluasi periodik terhadap proses dan sasaran pembangunan yang kita jalankan secara berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah ITB akan terus meningkatkan kontribusinya di dalam pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan SDM dan juga penyusunan kebijakan dan peraturan di sektor konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.